Halo semuanya, ini Shamira. Baik lagi di video proses manufacturing. Kali ini bagian 4, kita akan membuat yang namanya routes atau rute. Nah, rute itu sendiri kalau di perusahaan manufacturing adalah serangkaian proses atau tindakan yang harus dilakukan dari tahapan manufacturing itu sendiri. Jadi termasuk penerimaan barang dari vendor, terus nanti gimana barangnya transfer secara internal ke warehouse yang ada di dalam perusahaan manufacturing itu, lalu ke proses manufacturingnya itu sendiri, dan juga nanti produknya bakal disimpan atau di store di dalam warehouse yang udah finished goods gitu. Nah ini kita bakal melakukan konfigurasi routing manual. Jadi ini aku udah bikin 3 rute yang masing-masing itu ada beberapa rules-nya di dalamnya. Jadi yang pertama, rute pertama itu dari um, warehouse yang incoming atau yang raw material ke warehouse yang WIP atau work in progress gitu. Nah, untuk rules-nya sendiri yang pertama itu bakal ngambil atau bakal nge-pull menarik dari stok yang frame ke destinasinya itu di warehouse in progress yang stoknya gitu. Jadi action rules-nya itu bakal pull from, terus operation type-nya itu bakal nge-pick components-nya. Lalu untuk yang rules kedua di rute pertama itu bakal nge-push atau memindahkan dari yang WIP stock ke dalam WIP yang work center satu gitu. Di sini aku setting untuk yang work center satu itu yang buat pengerjaan bagian frame-nya gitu. Operation type-nya dia bakal manufacturing alias bakal proses produksi di situ. Itu lalu untuk yang rules kedua di sini rules itu dari warehouse incoming juga dari raw material dan juga ke warehouse work in progress. Nah, untuk rules sendiri itu ada 3. Yang pertama itu dari raw material untuk stok yang badinya, jadi badan mobilnya, destination location itu ke WIP yang bagian stok gitu. Jadi dia bakal ngambil stok body lalu dipindahin ke warehouse work in progress. Untuk operation type-nya juga pick component. Sama kayak sebelumnya, tapi ini bedanya yang cabin, jadi stok cabin driversnya itu bakal di-pick juga dari raw material pindahin ke WP stock gitu. Jadi operation type-nya bakal pick komponen. Nah selanjutnya untuk rule yang ketiga itu dari WP stock bakal dipindah ke work center 2, makanya dia action rules-nya push to. Lalu operation type-nya dia bakal manufacturing karena bakal ada proses produksi di situ. Untuk rute yang ketiga, ini dari warehouse work in progress ke warehouse finished goods. Di sini aku punya 4 rules. Rules yang pertama itu dari work center 1 ke work center 3. Jadi dia bakal nge-pick komponen, makanya pull from dari work center 1 ke work center 3 gitu. Terus untuk yang kedua juga sama, tapi ini bedanya dari work center 2 ke work center 3. Lalu untuk rules yang ketiga itu, jadi nanti ini bakal ada proses manufacturing gitu. Dari work center 3 bakal disimpan ke dalam finished goods yang stock. Nah, dari finished goods yang stock itu, setelah selesai proses produksi, produk yang udah selesai itu bakal di store atau disimpan ke dalam destinasi lokasi itu di finished goods stock dan yang Lego tinggi gitu. Karena kita mobil mainannya tipe yang tinggi gitu. Nah, ini dari 3 rute skenario yang udah aku buat. Di sini udah aku pindahin ke dalam Odoo-nya, sudah aku buat. Nah, teman-teman kalau misalnya bikin rute baru tuh tinggal klik yang tombol new ini aja di pojok kiri atas. Dan nanti di sini bisa dimasukin sesuai data yang udah kita punya gitu. Jadi ini nama rutenya itu adalah yang ini misalnya RMWC1 gitu. Terus untuk supply to warehouse tinggal dipilih untuk incoming WIP atau finished goods gitu. Nah, untuk menambahkan rules sendiri, teman-teman bisa klik yang add a line, nanti dia bakal muncul pop-up seperti ini untuk membuat halaman rules-nya gitu. Jadi di sini bisa di tulis aja nama rules-nya sesuai yang udah teman-teman buat gitu. Terus nanti bisa dipilih action-nya mau pull from, push to, atau yang lainnya gitu. Lalu operation type-nya juga bisa dipilih di sini. um, udah ada yang dari Odoo-nya gitu, jadi WP manufacturing atau pick components atau store finished products gitu. Terus source location-nya juga bisa dipilih mau ke apa namanya lokasi yang di mana dan destinasinya juga sama. Oke, di sini aku udah membuat yang pertama. Nah, di sini rute yang pertama itu dari warehouse yang raw material incoming ke work center 1 di WP gitu. Di sini rules ada 2, yang pull from sama push to. Coba klik. Oke, untuk rules yang pertama itu dari
raw material yang frame ke WP yang stock gitu. Makanya di sini pull from, terus operation type pick components, source location-nya dari stock frame dan juga WP stock gitu. Terus yang push to juga sama dari WP stock ke work center 1, operation type manufacturing, um, actionnya push source location dari WP stock ke work center 1. Oke, lanjut untuk rute yang kedua itu dari raw material ke work center 2. Kurang lebih sama kayak yang rute pertama, cuman bedanya tadi kita nge-pull ada dua dari raw material body dan juga cabin. Seperti ini. Lalu ini untuk yang push to-nya dari WP stock bakal ke work center 2 untuk proses manufacturing. Oke, selanjutnya untuk rute yang ketiga itu dari work in progress ke warehouse yang finished goods. Di sini ada 4 rules-nya. Ini nge-pull dari WC1 ke WC3, lalu ini dari WC2 ke WC2 di-pull juga, terus ini nge-push ke stock. Sama ini buat manufacturing, nge-push ke stock, lalu ini buat nge-store produknya ke Lego tinggi. Oke, sekarang karena kita udah ngebuat rutenya, kita coba cek di produk kita. Hmm, seperti ini. Nah, kita coba cek di yang frame ban mobil tinggi dari produk, teman-teman bisa ke produk, terus bisa search aja untuk produknya, lalu pindah ke tab yang inventory. Nah, di sini kita bisa centang aja rute yang memang dilalui sama produk ini. Di sini kan tadi RM sama ke WC1 sama yang manufacturer. Kita coba lihat diagramnya, terus pilih warehouse-nya di sini, warehouse work in progress. Terus kita klik overview. Nah, di sini ada banyak warnanya, warna-warna um, rutenya. Nah, kalau yang kita buat manual alias yang tiga ini itu adalah yang paling atas itu yang kuning ini. Nah, untuk yang lain-lainnya itu udah di trigger sama audio sendiri gitu. Nah, ini kita fokus ke yang kuning aja. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya dari untuk produk frame bang mobil tinggi ini bakal ngepull dari raw material stock frame lalu di pick component ke WP stock gitu. Nah, dari WP stock itu bakal dilakuin manufacturing di work center 1. Ini ada keterangannya juga ini push ini roll, ini pull. Oke, kita coba cari produk yang lain. Yang badinya sekarang ke tab inventory, terus rutenya dicentang manufacture. Warehouse-nya juga WP. Oke, ini kelihatannya dari stock body dan juga stock cabin itu bakal di pick components pindah ke WP stock, lalu di WP stock bakal ngelakuin manufacturing di work center 2 kayak gini. Sekarang kita lihat yang mobil mainannya, route-nya yang WPFG, terus ini kita coba centang aja semuanya. Now finish shoots. Oke, jadi dari untuk produk mobil mainan tipe tinggi ini bakal nge-pick komponen, terus nge-pull dari WC1 dan WC2 ke dua-duanya ke WC3 gitu. Dan dari WC3 itu bakal nge-push ke manufacturing. Nge-push ke FG stock untuk manufacturing, lalu di FG stock itu bakal di store finish produknya setelah selesai proses produksi ke FG stock yang Lego tinggi. Oke, demikian untuk proses pembuatan rute dan juga tadi kita udah ngeliat rute yang kita buat manual itu flow-nya kayak gimana di produk-produknya gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.